Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saham Live. Hari ini tanggal 19 Desember 2024. Kita akan coba melihat bagaimana IHSG sekarang. Kalau kita lihat dari IDX Mobile, kita coba lihat ya. Dan dalam seminggu ini kita lihat semakin turun ya. Kurang lebih sudah 5 hari IHSG minus dari Kamis kemarin sampai mungkin Rabu 14 Desember kemarin sempat naik agak hijau. Kalau misalnya dari titik ini kita baca agak hijau di 7.200 ke atas, kemudian lama-lama minus dengan beberapa isu mungkin ya yang mempengaruhinya. Karena kemarin adalah pengumuman dari BI yang tidak menaikkan suku bunga, jadi masih tetap. Sehingga mungkin pasar meresponnya negatif ya. Dan untuk hari ini kemungkinan akan hijau kalau misalnya dilihat dari sini ya. Titik jenuhnya untuk turun tuh sudah mulai pada puncaknya ya. Lihat dalam satu bulan ini sudah mulai dalam puncaknya penurunannya dan akan rebound di hari ini. Pantau masing-masing jam 9 mungkin akan rebound. Kemudian jadi beberapa hal asing masih terus jual, kemudian domestik ya masih menopang dalam pasar Indonesia ini. Kemudian dari market, ini apa yang kita cari dari sini. Oke, coba corporate action-nya. Ada beberapa yang baru kalau misalnya bonus nih KKI ya. KKGI akan memberikan bonus bandingannya 10.000 banding 53 berarti 10.000 saham dibagikan 53 saham tambahan ya bagi pemegang saham. Dan dividen ini ya KGGI kurang lebih 15% KGGI untuk bagian dividen interim. Ada dua berarti ya. Dia bagi dividen saham ya dengan tambahan sahamnya bonusnya, kemudian ini interimnya, dividen interim. Kemudian ada roh bagian dividen interim juga. Kalau kemarin perhitungannya di 103 ya, 9 per saham, jadi lumayan besar juga tuh, kurang lebih 4% kalau di harga sekarang. Kemudian beberapa saham RDTX ini agak tinggi, nggak sulit kita untuk bisa memperoleh sahamnya. Hamar Bank BRI itu 35 rupiah per lembar saham, bisa teman-teman koleksi juga. Namun kita lihat juga Bank BRI semakin menurun ya harganya, tapi ini menjadi peluang juga kita dapat mendapatkan keuntungan yang lebih. VCM hari ini ya terakhir untuk update-nya, mungkin teman-teman yang melihat ya bagaimana transportasi khususnya penyeberangan. Oh ini bongkar muat ya, VCM kan perusahaan dari IPCC. Ini lebih banyak ke kapal tongkang sebagai kapal tukang ini ya, tukang pembimbing gitu, pendamping dari kapal-kapal besar. PCM ini dividennya 3,8, lumayan. GDST sudah, Dati is, TBIG, Bevin, Brand juga sudah, dan lain-lain ya. Ini teman-teman bisa pantau juga Nelly dan Games. Dan beberapa saham yang sudah melewati ya batas dividennya, biasanya itu kan ada dividen trap ya, terjadi penurunan, presentasinya mungkin akan mendekati ya dari dividen year tersebut. Jadi misal
dividen yield-nya 4%, kemungkinan penurunannya itu di 4% sampai 5, atau mungkin 3%, atau mungkin juga tidak ada ya, bisa langsung naik. Nah, ini gimana pasarnya, gimana bandarnya juga yang bisa menaikkan dan menurunkan. Nah, itu bisa jadi momentum juga bagi teman-teman yang masuk di dalam satu korporasi atau membeli saham. Nah, bisa melihat tuh momentum yang ada, kapan kita belinya. Ini saat kalau dividennya pembagian dividen nih, misal pembagian dividennya, ada momen untuk bisa membelinya ketika pembagian dividen kita bisa membeli karena memang harganya akan turun kebanyakan seperti itu. Itu yang disebutkan dividen trap. Banyak variasinya dan ini by prosesnya ya, kita bisa belajar dari sana. Kapan masuknya, kapan keluarnya. Nah, itulah bagaimana pola-pola yang terjadi di pasar saham. Oke, menjelang akhir tahun dan tahun depan ini sangat banyak yang akan IPO. Kalau gue lihat sih sangat banyak, dan sebagai yang juga meminati IPO, sangat kewalahan juga memilih yang mana yang bagus. Terakhir sudah IPO Adi Fantastik ya, berapa kali ya, 4 kali atau 5 kali arah turun 9.000, ini mungkin 8.000-an, dan sedang menanjak juga ya kemungkinannya itu karena besar valuasinya, sementara harganya sangat kecil. Kemudian hari ini MDIY ya, Mr. DIY akan listing. Teman-teman yang sudah membelinya dan sudah mengoleksinya bisa melihat bagaimana trennya nih, karena sehari 2 hari mungkin akan arah, atau kalau misalnya bandar menurunkan bisa menaikkan, dan itu bisa sama-sama kita lihat. Ini MDIY ini ya mungkin bisa 1 hari arah ya, tapi belum tahu juga ya bagaimana bandarnya. Selanjutnya ada PT Raharja Energi Cepu atau Ratu. Ratu juga akan IPO. Nominal price-nya price-nya itu 900 sampai 1.150. Ini akan listing di awal Januari ya, tahun depan. Bersama juga nih dengan Kentanix Supra International. Ini bagian kawasan perumahan real estate. Bisa kita lihat bagaimana harganya juga 8 Januari 2025 ya, untuk listingnya mungkin berdekatan nih, record date. Kemudian ada Raja Roti Cemerlang. Ini produk tepung roti. 9 Januari sehari juga listingnya. Ini sangat banyak ya. Ini bisa teman-teman cermati setiap prospektus yang dikirimkan, yang mana yang layak untuk dikoleksi, layak untuk dibeli. Kemungkinan ya hati-hati dengan saham-saham yang berpotensi digoreng naik atau juga langsung drop turun. Kemudian ini PT Brigade Bio Farmaka Teknologi. Ini Maklon. Ini teman-teman yang banyak melihat kosmetik ya, Maklon ini banyak sebagai produsernya. 330 sampai 50 ini record date-nya tanggal 9, bersamaan dua ini, Raja Roti sama obatnya. Kodenya. Dan ada PT Delta Giri Wacana. Ini bagian agrokimia pupuk. Ini harganya 420 sampai 620. Ini juga sehari setelahnya 10 Januari 2025. Kemudian terakhir PT Bangun Kosambi Sukses. Ini katanya anak perusahaan dari PANI, dari PIK 2
akan melakukan IPO, harganya 3.000 sampai 4.060, ini 13 Januari. Jadi lumayan banyak ya serangkaian IPO dari perusahaan yang ada, bisa teman-teman pilih, bisa semuanya, bisa satu aja, dan banyak hal yang bisa teman-teman pertimbangkan, terutama dari prospektusnya. Oke, apalagi nih, dan udah ada yang mau stock split coba. PTRO ya, PTRO akan melakukan stock split dari sahamnya ya. PTRO ini berapa nih? PTRO 26.675 akan stock split 1/10, berarti lebih di 2.000 ya, 2.600-an. Oke, kalau misalnya kita lihat di IPO lagi, makin ada bertambah banyak ya. Oh, ini ada HGII, Hero Global Investment. Ini yang tadi obat, kemudian tadi Raja Roti Cemerlang. Sudah masuk ke book building. Silakan teman-teman bisa membelinya dan membaca prospektusnya. Oke, untuk IPO, kita coba nih IPO saham Mr. DIY. Kelebihan permintaan 1,04 kali. Oke, MDIY akan melakukan listing hari Kamis ini dengan harga penawaran ditetapkan 1.650 per saham. Kemudian MDIY akan melepas 2,5 miliar saham ke publik atau setara dengan 10,23%. Nah, ini 90% sahamnya yang dilepas merupakan divestasi dari pengendali. Jadi pengendali Mr. DIY ini akan melepas 90% dari saham yang go public ini ya. Tujuannya untuk divestasi, juga dia dapatkan penjualan ya dari saham Mr. DIY ini. Kemudian 10%-nya merupakan penerbitan saham baru dari portable. Itu mekanismenya gitu. Jadi 90% itu untuk pembelian dari saham pengendali, bisa pengendali berkurang nilainya, dan 10%-nya dari penerbitan saham baru. Saham NDIY kelebihan permintaan atau oversubscribe 1,04 kali. Ya, bisa kita lihat. Ini dia menghimpun dana sekitar 4,15 T. Kemudian yang akan dialokasikan oleh perusahaan yaitu 415 miliar. Nah, ini 60%-nya 400 miliar ini untuk pembayaran hutang, 20%-nya untuk membuka toko baru, dan sisanya untuk modal kerja. Ini lebih banyak untuk bisa mengefisiensikan aset yang ada ya. Di liabilitasnya MDI besar, ini akan coba dikurangin ya dari IPO ini supaya sehat di perusahaannya. Itu kita lihat dari sisi positifnya. Juga kalau kita lihat juga dari pengendali ingin menjual beberapa sahamnya. Jadi DIY ini merupakan saham syariah. Oh, ini Mr. DIY go public, pengendali wajib lock up saham 6 bulan. Pemilik jaringan Mr. DIY akan masuk ke papan utama. MDIY akan melepas 2,52 miliar saham ke publik atau setara dengan 10,23. PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui pencatatan efek PT Daya Intiguna Yasa.
dalam prospektus IPO pengendali MDIY Ajar Alvina SD NBHD sepakat untuk tidak menjual saham lock up dan jangka waktu 6 bulan. Ini pengendalinya akan meng-lock up sahamnya ya selama 6 bulan. Wall Street anjlok usai The Fed beri sinyal hati-hati turunkan suku bunga. Ini berita mancanegara dari bursa saham Amerika. Wall Street anjlok pada perdagangan Rabu kemarin dengan ketiga indeks utama mencatatkan penurunan harian terbesar. Nah, ini dari Dow Jones ini turun 2,58%, S&P ini turun 2,95% dan Nasdaq turun 3,56%. Dow Jones menurun 10 hari berturut-turut, juga NSP juga menurun, dan ini disebabkan oleh The Fed memangkas suku bunga 0,25% ke kisaran 4,25 sampai 4,50%. Ini menyebabkan penurunan di bursa saham Amerika. Harga saham jatuh setelah pemangkasan suku bunga The Fed sesuai prediksi. Jadi The Fed memangkas bunga, harga emas juga turun. The Fed memangkas suku bunga, harga emas juga turun. Dari pemerintah, Prabowo minta pengerjaan tol berhentikan untuk menyelamatkan BUMN karya ya, menurut pengamatan. Nah, ini pembahasan tentang IPO. 6 emiten bertarung dalam pesta IPO awal tahun 2025. Jadi banyak calon emiten ya yang akan bertarung nih dalam IPO awal tahun ini. Dan kita siap-siap ya sebagai investor untuk melihat bagaimana prospektif yang terbagus yang layak untuk dikoleksi. Ada Ratu, ada CBDK, tadi jelasin KSIX, DGWG, BRRC, dan HGII. Oke, nanti kita coba sama-sama menyimak bagaimana proses IPO-nya. Oke, mungkin untuk berita tentang saham juga perusahaan kita cukupkan. Thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komen jika ada yang kurang dan merasa channel ini bermanfaat. Thank you.